wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fit, masih di YouTube channel kesayangan kita, Fitri Apit. Hari ini seperti biasa kita akan belajar tentang biologi. Nah, kita akan membahas materi struktur dan fungsi jaringan dan organ pada tumbuhan. Pada video sebelumnya adik-adik, kita sudah bahas tentang akar ya. Kita sudah bahas tentang akar, fungsi akar, bagian-bagian akar. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagian tumbuhan berikutnya yaitu batang. Nah, apa fungsi batang dan bagaimana morfologi dari batang? Kita akan bahas selengkap-lengkapnya. Jangan pindah ke channel lainnya ya. Pantengin terus channel ini sampai selesai. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana fungsi dari batang. Batang adalah organ tanaman yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, batang berfungsi sebagai bagian yang berperan dalam menyokong atau sebagai penyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. Fungsi berikutnya, batang berfungsi sebagai alat transportasi atau alat pengangkutan. Karena pada bagian ini terdapat jaringan xilem dan floem. Fungsi berikutnya, dia sebagai tempat penimbunan atau cadangan makanan. Berfungsi sebagai cadangan makanan atau tempat penimbunan glukosa. Contohnya pada tebu, aren, dan sagu. Fungsi berikutnya, batang ternyata juga bisa sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Atau dia juga berfungsi sebagai alat reproduksi secara tidak kawin ya, alat perkembang biakan. Nah, itulah beberapa fungsi dari batang. Sekarang adik-adik, bagaimana struktur batang? Coba kita gambarkan dulu ya. Kita akan menggambar bagian dari batang. Batang yang akan kakak gambar kali ini adalah batang dari kelompok monokotil. Dari mana kita tahu ini adalah batang monokotil? Karena dia batangnya bercabang, tidak memiliki ruas, dan bisa membesar. Nah, kalau kita potong secara melintang, bagian batang ini kemudian kita perbesar, atau seperti biasa kita zoom, maka kita akan memperoleh bagian batang yang terdiri atas beberapa bagian jaringan seperti ini. Oke, kita gambarkan dulu ya. Oke, seperti ini kira-kira. Ini adalah bagian dari penampang melintang batang dikotil. Nah, apa saja bagian-bagiannya ini? Bagian paling luar itu tersusun atas jaringan yang dinamakan dengan jaringan epidermis. Apa fungsi dari jaringan epidermis batang? Dia berfungsi sebagai pelindung. Oke, kemudian bagian berikutnya adalah korteks. Ini adalah bagian yang dinamakan dengan korteks batang. Fungsinya ini sebagai alat transportasi ekstravaskuler pada batang. Kemudian ada bagian yang dinamakan dengan floterma. Oke, setelah floterma, bagian berikutnya adalah
Pericycle. Nah, pericycle ini hanya terdapat pada batang tanaman dikotil. Berikutnya, yang bagian luar ini adalah jaringan floem yang berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan yang berada di tengah-tengahnya ini adalah jaringan kambium yang merupakan jaringan meristem sekunder yang hanya dimiliki pada bagian tanaman dikotil, mengakibatkan batang dikotil bisa menjadi bertambah besar. Dan yang di bagian dalamnya ini adalah pembuluh xilem. Pembuluh xilem ini berfungsi sebagai mengangkut air dan garam mineral untuk peristiwa fotosintesis. Dan yang di bagian tengahnya ini adalah ampulur. Nah, dari pericycle sampai ampulur ini disebut sebagai stele atau yang dinamakan dengan stele, ya. Oke. Nah, stele ini terdiri atas pericycle, floem, kambium, xilem, dan ampulur. Nah, adik-adik, mungkin ini saja bagian dari batang tanaman dikotil dan penampang melintangnya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.